Sadar atau tidak sadar, sebetulnya Pancasila itu berbicara tentang 5 esensi peradaban. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan ngomongin sesi wawasan kebangsaan. Saya sekarang sedang berada di hutan jati, di suatu tempat di Kabupaten Blitar. Dan mumpung kita lagi di hutan jati, kita akan ngebahas sedikit tentang Pancasila. Loh, hubungannya apa Pancasila sama hutan jati? Ya silakan dihubungkan aja ya. Oke, jadi kita akan ngebahas Pancasila yang sadar atau tidak sadar, sebetulnya Pancasila itu berbicara tentang 5 esensi peradaban. Nah, kalau kita berbicara urutan Pancasila dari sila 1 sampai ke sila kelima, apakah dulu para pendiri Republik Indonesia itu memang menyusun Pancasila secara berurutan seperti itu? Memang sengaja atau enggak? Sebetulnya kalau kita mengacu kepada perkataan Bung Karno, kata Bung Karno sih, sebetulnya urutan-urutan sila itu nggak ada masalah, mau dari sila berapa aja gitu kan. Karena bahkan Pancasila yang ditawarkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu urutannya tidak seperti ini. Tapi sebetulnya dengan urutan yang seperti ini, saya justru melihat sebuah kehebatan dari Pancasila itu sendiri. Seperti yang saya sebut di awal tadi ya, kita bisa melihat kelima sila secara berurutan itu sebagai urutan 5 esensi peradaban. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini berbicara tentang Tuhan ya, dimana Tuhan adalah zat maha agung yang tiada berawal, tiada berakhir, dan tidak ada segala sesuatu pun yang menyerupai Dia. Dan bahwa memang banyak sekali peradaban di dunia ini yang dimulai dari bagaimana manusia memuja Tuhan ya. Oke, kita tadi udah bicara tentang sila pertama ya. Kita sekarang beranjak ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja di sini kita berbicara tentang manusia. Jadi Tuhan telah menetapkan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini untuk membangun sebuah peradaban yang baik ya. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang ditegakkan dalam sila kedua ini adalah tentu saja adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita dari sila kedua kita beranjak ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mumpung saya lagi sendenan di pohon, tapi ini pohon jati ini ya. Kayaknya nggak keren juga ya kalau lambang Persatuan Indonesia itu pohon jati, jadi pohonnya jadi kurus gitu ya. Nah jadi oke, sila ketiga itu adalah berbicara tentang bangsa. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Mereka senang berkumpul dengan yang satu frekuensi, yang satu minat gitu kan. Nah bangsa Indonesia ini berkumpul karena satu perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang sila pertama, ngomongin Tuhan. Sila kedua ngomongin manusia. Sila ketiga ngomongin bangsa. Kita beranjak menuju ke sila keempat yang ngomongin negara. Mumpung saya berada di sebelah patung banteng ya. Banteng ini ya, kalau saya bilang banteng ya banteng ya. Jadi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesungguhnya sila keempat ini menggambarkan konsep negara yang ada dalam falsafah kita, yaitu Pancasila. Negara seperti apa yang dimaksud? Adalah negara kerakyatan, yaitu negara yang berpihak kepada rakyat. Ingat ya, jadi negara kita ini tidak boleh berpihak pada satu kelompok tertentu, golongan tertentu, atau berpihak pada elit politik tertentu saja. Nah, negara kerakyatan seperti ini hanya bisa terwujud apabila negeri ini dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki watak hikmat kebijaksanaan ya, yaitu mereka yang cerdas tapi juga bisa merangkul banyak pihak seperti itu. Dan pemimpin-pemimpin dengan kualitas seperti ini hanya bisa dilahirkan melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan. Jadi bukan dengan cara kontestasi politik yang penuh dengan transaksi politik seperti yang kita lakukan hari ini.
Oke guys, setelah kita berbicara tentang sila keempat yang ngomongin negara, maka kita menuju ke sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan cita-cita kehidupan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial ini adalah sebuah kehidupan di mana ada pemerataan kesejahteraan, pemerataan kemakmuran. Jadi betul-betul kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia ini bisa dinikmati secara merata oleh setiap warga negara Indonesia. Dan juga di bidang hukum misalnya, di situ terjadi persamaan hak. Ya, jadi tidak ada lagi namanya diskriminasi hukum berdasarkan agama atau berdasarkan superioritas suku atau ras tertentu. Jadi inilah keadilan sosial yang dicita-citakan sebagai wujud berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke guys, jadi itu tadi ya 5 esensi peradaban yang bisa kita gali dari Pancasila, di mana sila ke-1 berbicara tentang Tuhan, sila kedua berbicara tentang manusia, sila ketiga berbicara tentang bangsa, sila keempat berbicara tentang negara, dan sila kelima berbicara tentang cita-cita kehidupan yang ingin diwujudkan di negeri ini. Nah, sudah pernah dapat ilmu kayak gini nggak waktu sekolah dulu? Kayaknya nggak pernah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa urutannya begitu sempurna ya, mulai dari Tuhan sampai cita-cita kehidupan. Dan kalau dipikir-pikir kayaknya ini hal yang sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan baru bagi teman-teman, sehingga bisa menambah rasa nasionalisme ya, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita yang ada dalam lagu Garuda Pancasila itu sendiri, yaitu menjadi patriot proklamasi yang siap berkorban untukmu. Jadi berkorban untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita bisa katakan bahwa saya Pancasilais, bukan saya Pancasila loh ya.